不得不借前辈躯体一用。既然你要历练，拜一位圣子级别的天才，需要劳逸结合。萧云，没什么，回去后出手，别人就会以为你是都，哈哈哈哈！满足仅有一招。多谢长老，其他事，哈哈哈哈哈哈！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-38. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 37. Kemarin lagi dan lagi Xiaoyun berhasil membuat semua orang terpukau dengan kemampuannya. Berapa banyak pun putra suci yang dikirim, mereka kalah di hadapannya. Namun kali ini tantangan semakin meningkat, sebab Xiaoyun bertemu dengan beberapa lawan yang mampu memaksa dirinya untuk langsung menggunakan pedang di awal pertarungan. Walaupun begitu, Xiaoyun masihlah belum bisa mereka ungguli. Jadi Xiaoyun pun dapat menang dengan mudah tanpa mengeluarkan sedikit pun keringat. Hingga seorang murid yang begitu dihormati pun muncul, dan dia adalah murid bernama San Yang. Bisa dikatakan untuk saat ini dialah murid yang bisa menekan Xiaoyun. Tapi perlu diingat kalau tekanan saja tidaklah cukup untuk bisa mengalahkan Xiaoyun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kemenangan Xiaoyun lagi dan lagi membuat semua pihak terkejut, karena murid terbaik dari Tanah Suci kuno sekalipun bukanlah tandingan dari Xiaoyun. San Yang bahkan harus menerima luka dalam yang cukup serius. Ketua sekte pun memintanya untuk bangkit dan menggunakan kekuatan roh yang dia miliki. Xiaoyun tidaklah peduli dia menggunakan cara apapun. Tapi San Yang sudah mengatakan tidak akan pernah menggunakan hal itu. Jadi San Yang memilih untuk mengakui kekalahannya, yang membuat para ketua kesal karena dia memilih kehormatan daripada kemenangan. Padahal teknik tilang adalah keterampilan tangan dewa. Jadi para tetua yakin kalau Xiaoyun tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut membuat Xiaoyun tertarik. Dia berharap bisa bertemu kembali dengan San Yang ketika dia menggunakan semua kekuatannya dalam pertarungan mereka. Dengan begini maka Xiaoyun sudah memenangi 4 pertandingan sekaligus. Ditya menanyakan siapa lagi yang ingin menantang muridnya. 难得遇到你这样的对手，以你的天赋，我们赢了4场了。 Saat para ketua sudah pasrah, ledakan kekuatan pun kembali terjadi, yang membuat Titian cukup terkejut, karena dia menduga itu adalah kedatangan Putra Suci Agung. Jadi dia pun meminta Xiaoyun untuk berhati-hati. Xiaoyun paham dan akan belajar dari Putra Suci Agung itu. Tapi ternyata yang datang kemari adalah tubuh suci kekacauan. Karena berdasarkan perjanjian, Xiaoyun telah berhasil memenangkan pertarungan tanpa menerima satupun kekalahan. Jadi tubuh kekacauan setengah langkah itu berhak menjadi miliknya. Semua ini adalah ulah dari leluhur Tanah Suci kuno. Dengan begini dia juga meresmikan aliansi antara Tanah Suci kuno dan Tanah Suci kekacauan. Xiaoyun akan dianggap sebagai putra suci dan Tanah Suci. Xiaoyun akan dianggap sebagai putra suci dari Tanah Suci kuno. Beberapa murid tentu merasa tidak terima. Namun apa daya, ini merupakan keputusan akhir dari leluhur mereka. Setelah dari sana, Xiaoyun pun mengeluarkan tubuh kekacauan setengah langkah. Dia akan meminjam tubuh itu untuk bisa membantunya mengatasi hambatan kultivasi. Karena tidak ada penolakan, Xiaoyun pun mulai melakukan penyerapan. Proses penyatuan ini bisa terbilang cukup mudah untuk Xiaoyun atasi, karena dia itu akan kembali bergabung dengan roh spiritual miliknya. 不得不借前辈躯体一用。Yang melakukan kultivasi tidak hanya Xiaoyun saja, namun Zhouji juga. Bahkan ledakan kekuatan pun tercipta di tempatnya. Sayang sekali proses itu terganggu karena kedatangan seseorang yang sejak tadi mengetuk pintunya.
Ini adalah ulah dari Xiaoyun yang memintanya untuk segera keluar. Alasan Xiaoyun kemari adalah untuk menanyakan pendapat Zhou Ji apakah ada yang berbeda dari dirinya. Hanya saja Zhou Ji tidaklah terlalu peduli dan ingin pergi meninggalkannya. Xiaoyun menahannya karena dia itu ingin mengajak Zhou Ji pergi jalan-jalan. Sebenarnya Zhou Ji tidaklah mau, tapi Xiaoyun terus memaksanya. Mau tidak mau Zhou Ji pun setuju. Mereka berjalan-jalan di sekitaran tanah suci kuno. Xiaoyun benar-benar terpukau dengan tempat ini. Tidak heran tempat itu memiliki reputasi, bahkan Xiaoyun bisa melihat pemandangan indah dari benua Jiaoxiao. Zhou Ji sadar betul kalau Xiaoyun ingin kembali berlatih. Jadi dia menyarankan untuk pergi menemukan pada jenis lain dari setiap ras. Tapi Xiaoyun tidaklah membenarkan hal itu, karena tujuannya memang adalah hanya untuk jalan-jalan saja. Namun sistem lalu memberitahu mengenai sebuah misi untuk mengalahkan seorang jenius tingkat putra suci, dan dia itu akan mendapatkan imbalan 10 poin pencerahan. Setidaknya ada 100 orang yang harus dirinya kalahkan. Zhou Ji yang awalnya setuju dengan perkataan Xiaoyun seketika langsung dia pukuli. Bahkan Zhou Ji tidaklah memiliki kesempatan untuk melawan balik. Semua ini dia lakukan demi menyelesaikan salah satu misi dari sistem. Dia juga memberitahu kalau Xiaoyun akan mengalahkan semua sekte utama di benua Yuxia. Selain sekte, dia juga akan mengatasi beberapa keluarga besar lainnya. Ini dia lakukan untuk mengalahkan para putra suci. Perkataan Xiaoyun membuat Zhou Ji kebingungan. Padahal dia sendiri yang mengatakan hanya ingin bermain-main saja. Xiaoyun tidaklah peduli dan sudah memulai perjalanannya. 既然你要力量，带一位圣子级别的天才，需要劳逸结合。秀云，没什么，回去后你不是刚说要出去玩的吗？ Ditian yang mendengar hal itu benar-benar terkejut. Karena apa yang Xiaoyun inginkan bisa saja membuat orang-orang kuat marah dan malah membuat Xiaoyun dalam bahaya. Tapi Xiaoyun tidaklah takut karena dia yakin bisa menang dalam kompetisi tersebut. Selain itu, aturan yang ada di sana dibuat untuk dilanggar. Berbagai cara pasti akan mereka lakukan selama itu bisa menghabisi nyawa Xiaoyun. Dulu ada seorang senior bernama Pedang Iblis. Dia memiliki reputasi tak terkalahkan di level yang sama. Tapi dia justru berhasil disergap oleh 8 orang suci iblis, yang menyebabkan kematian padanya. Xiaoyun paham dan kedepannya dia akan bersikap lebih rendah hati lagi, tapi Ditian itu mencegahnya. Karena dia sudah mengatakan kalau aturan dibuat untuk dilanggar. Jadi bagaimana jika Xiaoyun itu menjadi orang yang tidak terkenal? Xiaoyun pun pergi ke sebuah tempat yang mana sepertinya ini adalah sebuah perpustakaan yang menyimpan begitu banyak buku teknik. Seorang tetua pun datang untuk menawarkan buku yang bisa membantunya kaya raya. Tapi Xiaoyun tidaklah peduli. Tidak menyerah, tetua ini kembali menawarkan hal lain yang mana meskipun buku ini tidak membuatnya kaya, tapi dia dapat membuatnya menghabiskan uang. Xiaoyun pun bertanya kepada Zhang Lao, apakah ada teknik yang memiliki kekuatan sihir khusus. Maksud Xiaoyun adalah sebuah teknik agar orang lain mengira dirinya adalah seorang master dan memandangnya dari tanah suci pedang misterius. Ternyata Zhang Lao memiliki hal tersebut yang dapat membuatnya menembus dunia dengan satu pedang saja. Ini adalah kekuatan magic tanah suci pedang surgawi. Tak hanya satu gerakan, itu adalah langkah yang cukup kuat. Xiaoyun pun berterima kasih kepadanya, dan jika ada teknik yang sama persis maka dia akan menyalinnya. Tentu Zhao Long memiliki hal itu dan memperlihatkannya kepada Xiaoyun. Dia mempersilakannya untuk mengambil semua itu, karena bagaimanapun Xiaoyun adalah jenius yang sangat mereka banggakan. 啊？什么叫？不守别人就会以为你是都，哈哈哈哈！满足仅有一招。多谢长老，其他是爱。哈哈哈哈哈哈！ Setelah dari sana, Xiaoyun pun mulai melakukan penggabungan 18 teknik yang dirinya dapatkan. Namun sesaat kemudian sebuah ledakan pun tercipta, yang mana ini tentu saja membuat Xiaoyun terkejut, sebab itu adalah petaka guntur. Jadi Xiaoyun pun langsung saja menyerapnya. Zhou Ji yang melihatnya menjadi begitu iri karena kekuatan Xiaoyun akan sulit untuk dia capai. Dia pun memberitahu kalau dirinya akan pergi untuk menantang para jenius, agar bisa menjadi tidak terkalahkan seperti Xiaoyun. Sebagai guru, Ditian akan menemaninya. Selain itu, Zhou Ji juga adalah putra suci mereka, jadi harus ada pelindung di sisinya. Tapi Zhou Ji ingat kalau Ditian harus melindungi Xiaoyun. Tapi Ditian menjelaskan kalau ada orang lain yang akan bertanggung jawab.
Kembali kepada Xiaoyun, yang mana dia terus menyerap kekuatan petaka itu sampai habis. Hingga pada akhirnya dia menganggap semua persiapannya sudah cukup. Xiaoyun akan ditemani oleh Penetua Zan. Berhubung dia ingin mencari tempat orang-orang kuat, maka Penetua Zan akan membawanya ke tempat yang cocok. Tapi Xiaoyun harus berhati-hati karena jika sampai salah langkah, yang ada malah dia yang dihabisi. Xiaoyun paham dan mulai mengubah penampilannya, yang bahkan membuat Penetua Zan terkejut siapa dia. 是什么？有个地方非常合适你。当然是，去找一下。你是谁啊？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada videonya, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.